selamat pagi. Kembali lagi di podcast kami bersama saya, Gracia, yang akan memandu podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas topik yang penting. Kenapa? Karena topik kali ini disoroti oleh warga Indonesia, yaitu PSN di era Jokowi. Salah satunya, deforestasi hutan yang terus melonjak pada tahun 2024 karena pembangunan IKN di Kalimantan, yang menghabiskan lahan sekitar 129.000 hektar lebih. Mengapa deforestasi ini disoroti oleh banyak sekali warga Indonesia? Karena salah satunya memakan biaya yang sangat besar. Karena banyak warga Indonesia yang mengkhawatirkan mengapa biaya sebesar itu tidak difokuskan kepada pembangunan infrastruktur atau meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di desa-desa. Sebelum kita akan membahas topik ini lebih dalam lagi, kita akan melihat cuplikan berita mengenai deforestasi hutan yang melonjak. Masih ingat banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021 silam? Percaya nggak kalau peristiwa itu memang salah satu banjir terparah di Kalimantan? Tapi bukan satu-satunya, layaknya Jakarta. Kalimantan juga punya banjir tahunan yang sedikit banyak akibat dari deforestasi. Dari dulu, Kalimantan sudah terkenal akan hutannya, hingga Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Ya karena dulu, 76% dari pulau ketiga terbesar di dunia ini adalah hutan hujan tua. Wajah Kalimantan pun berubah pada 40 tahun kemudian. Setidaknya, ada 18,7 juta hektar hutan hujan digunduli. Digambarkan, luas lahan yang beralih fungsi setidaknya 1,5 luas Pulau Jawa. Hal ini karena deforestasi, kebakaran hutan, serta lahan yang berulang di Kalimantan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, kebakaran hutan gak selalu karena perubahan iklim, tapi seringkali ada campur tangan manusia di sana. Sebut saja, seperti kecurigaan bahwa industri CPO jadi penyebab deforestasi. Soalnya, perkebunan sawit terus bertambah banyak dan banyak pula yang dibangun di atas hutan terbakar. Data bahkan menunjukkan bahwa perkebunan industri yang meningkat 170% pada 2000 hingga 2017, 88% diantaranya adalah kelapa sawit. Emang sih, industri sawit sering membanggakan diri akan kesuksesannya memberantas kemiskinan di pelosok. Namun kalau ditelusuri, kehidupan masyarakatnya tidak bertambah sejahtera loh. Kita ambil contoh Kalimantan Barat, wilayah dengan yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Kalimantan. Ternyata, salah satu aspek indikator kesejahteraan petani saja pada baru meningkat drastis di 2 tahun terakhir. Karena sawit ini, penduduk desa terpaksa kehilangan tanah yang sebelumnya jadi sumber penghasilan. Karena gak sedikit juga sawit ditanam di lahan yang dibeli dari warga. Lalu, industri sawit juga mengakibatkan sejumlah pencemaran air. Namun, yang perlu digarisbawahi, ternyata kelapa sawit tidak selalu menjadi hal yang buruk. Karena untuk masalah hutan, perusahaan CPO diwajibkan melakukan perluasan hutan untuk menggantikan hutan yang telah dirusak. Ya walaupun kalau dikilas balik, perluasan hutan itu nggak sampai setengah dari yang telah dirusak. Jadi, bisa dibilang hutan yang hilang itu masih 9,7 hektar atau setara dengan 2 kali luas Jawa Tengah. Tapi emang sih, angka itu masih lebih sedikit dibandingkan 1,5 Pulau Jawa. Tapi tahu nggak, CPO hanya satu dari banyaknya penyebab penurunan jumlah hutan di Kalimantan. Karena itu, kita lanjut ke alasan yang kedua, penebangan ilegal. Penebangan hutan ilegal di Kalimantan sudah marak terjadi. Dan biasanya agar kayu-kayu dapat dijual kembali atau untuk perluasan lahan. Mirisnya, penebangan liar ini terjadi seluas 40 juta meter per kubik per tahunnya dan menyebabkan pendapatan negara berkurang hingga 600 juta US dollar per tahun. Ini juga membuat Indonesia mengalami kemunduran sebagai produsen dan eksportir kayu. Bahkan disebutkan, penebangan ilegal terjadi bukan hanya ulah individu, melainkan juga ulah para industri yang melakukan pelanggaran izin. Padahal, perdagangan kayu ini sudah diawasi oleh pemerintah dengan menekankan kelengkapan administratif dan dokumen perusahaan. Tapi tetap saja, persyaratan itu masih mudah untuk dimanipulasi dan penegakan regulasi dari otoritas terkait yang masih lemah. Gak heran kan kalau banyak kasus korupsi tentang pembalakan liar.
Dan selain dua penyebab itu, deforestasi juga bisa diakibatkan pertambangan, pembangunan kebun karet, perladangan berpindah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hutan yang buruk, dan masih banyak lainnya yang kalau dijelaskan gak mungkin muat di video ini. Oleh karena itu, ada penelitian yang menyatakan kalau pengurangan jumlah hutan bisa membuat Indonesia terkena krisis keuangan yang sama besarnya kayak 2008 silam. Jadi, baru-baru ini dalam pertemuan lingkungan berskala internasional, para pengamat lingkungan mendesak lembaga keuangan untuk menghentikan deforestasi karena komoditas. Soalnya, peningkatan deforestasi berbanding lurus dengan peningkatan emisi. Mengingat hutan berperan penting dalam mengurangi karbon di udara. Dengan demikian, jika hal ini dibiarkan, transisi energi ke EBT juga akan terganggu dan perusahaan dunia akan tetap merugi karena perubahan iklim. Parah-parahnya, perusahaan makanan dan agrikultur dunia akan mengalami penurunan nilai hingga 25% pada 2030. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya angka deforestasi Indonesia, terkhusus Kalimantan sudah menurun. Tapi ya, hal ini tetap harus dijaga pemerintah, industri, serta masyarakat. Karena sekalipun sudah menurun, deforestasi Indonesia tiap tahun masih seluas Jakarta. Memang, salah satu faktor turunnya deforestasi adalah karena regulasi, mulai dari penerapan impres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian perubahan iklim, dan lain sebagainya. Namun, regulasi saja tidaklah cukup, karena sekarang regulasi justru membuat hutan menjadi terancam. Selain itu, sebenarnya Indonesia juga sudah membuat sejumlah program dan kerjasama dengan negara lain. Dengan regulasi itu, diharapkan angka deforestasi turun. Soalnya, kalau angka ini naik lagi, gak terbayang nanti dampaknya. Apalagi jika mengingat IKN Nusantara yang sedang dibangun di Pulau Borneo ini, yang memerlukan pembukuan dan alokasi lahan. Jangan sampai pembangunan IKN malah menaikkan lagi angka deforestasi Indonesia ya. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita kedatangan dua narasumber untuk membahas konflik ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Alivia yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan dua narasumber saya yaitu... Halo semuanya, perkenalkan saya Friska sebagai narasumber kontra. Halo semuanya, saya Aziz Ramadan yang sebagai narasumber pro. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Setelah kita lihat video cuplikan tadi, menurut kalian apa sih deforestasi itu? Oke, kalau menurut saya sendiri, deforestasi itu adalah penggundulan dan penebangan hutan secara besar-besaran. Kalau menurut saya sendiri, deforestasi merupakan hilangnya kawasan hutan menjadi kawasan lain. Sebelum debat dimulai, di mana lokasi yang dampaknya paling besar dari deforestasi di IKN dan kapan proyek ini mulai dilaksanakan? Oke, kalau untuk waktunya sendiri ya, proyek ini tuh dimulai pada 26 Agustus tahun 2019 dan digadang-gadang itu akan selesai pada tahun 2045. Nah, untuk lokasinya sendiri ini tuh ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau inti IKN sekitar 2.464 hektar dan ada juga di Teluk Balikpapan sekitar 4.000 hektar dan wilayah-wilayah lainnya. Wah, besar sekali ya ternyata. Oke, kita lanjut untuk kilas balik dulu. IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur digadang-gadang jadi solusi overpopulasi Jakarta. Tapi pembangunannya disebutkan akan mengorbankan 1,6 juta hektar hutan di wilayah tersebut. Aziz, sebagai narasumber pro IKN, kenapa menurutmu proyek ini penting? Baik, terima kasih. Tapi pembangunan yang ada di IKN ini bukan hanya sekedar pindah ibu kota saja, melainkan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kalimantan untuk dibuat teknologi modern dan infrastruktur yang modern, serta menciptakan ribuan lapangan kerja. Jadi pemerintah sudah menjanjikan bahwa 60% wilayah Kalimantan akan menjadi penghijauan. Selain itu, ini bukan cuma deforestasi sembarangan, melainkan pembangunan berkelanjutan. Friska, sebagai narasumber kontra yang mengamati kasus ini, kamu setuju nggak sama argumen Aziz? Oke, saya paham atas kebutuhan pembangunan, tapi data di lapangan itu aslinya tuh nggak seindah itu.
kawasan hutan IKN yang kita tahu sendiri ya, itu menjadi salah satu hutan tropis terbesar di Indonesia, yang bahkan tahun lalu aja itu ada 3.000 hektar hutan di sekitar IKN itu dibabat. Kalau diteruskan, bukan cuma satwa yang punah, tapi masyarakat adat juga akan kehilangan lahan mereka. Ini namanya pembangunan yang timpang kan? Aziz, Friska bilang pembangunan IKN merusak ekosistem. Apa tanggapanmu mengenai kerusakan ekosistem yang terjadi pada kasus kali ini? Sebelum itu, pembangunan pasti ada konsekuensinya. Tapi kita lihat dulu jangka panjang dari pembangunan itu tersebut. Misalnya di wilayah Kalimantan yang sekarang dibangun area IKN. Nah, IKN itu sebenarnya dirancang dengan konsep Smart Forest City, di mana di area IKN itu akan menggunakan teknologi modern seperti menggunakan transportasi listrik, energi terbarukan, dan daur ulang air. Selain itu, pemerintah sudah menjanjikan bahwa akan melakukan reboisasi di wilayah lain, sehingga ini bukan soal merusak ekosistem, melainkan menyempurnakan ekonomi dan menyempurnakan ekologi. Tapi masalahnya di sini ya, komitmen itu tuh sering cuma di atas kertas. Lihat saja lah kasus kebakaran di tahun 2019 di IKN juga. Itu kan reboisasi dijanjikan ya, tapi malah diganti sawit. Dan di IKN lahan gambut yang vital untuk penyerapan karbon sendiri malah dijadikan lokasi konstruksi. Yang kalau lahan gambut rusak, emisi CO2-nya bakal melonjak. Dan apakah itu disebut Smart Forest City? Tapi kita nggak bisa terus terjebak di masa lalu. Generasi muda kita sekarang juga butuh ke akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Selain itu, area IKN bisa menjadi solusi. Asal dikelola dengan baik dan transparan oleh pemerintah. Pemerintah juga sudah menggandeng ahli ekosistem yang membuat proyek area IKN lebih ramah terhadap ekosistem. Kalau Friska, menurut kamu, apa dampak terburuk jika deforestasi IKN terus terjadi? Oke, kalau untuk dampak buruknya sendiri, selain kehilangan paru-paru dunia ya, masyarakat juga akan kehilangan lahan mereka. Dan untuk dampak terhadap satwa-satwanya, ada sekitar 440 spesies di wilayah IKN yang sekarang itu sudah masuk ke dalam daftar merah internasional. Yang kalau ini kita bisa lihat ya, dari sini aja menandakan bahwa spesies-spesies ini akan dalam kondisi rentan dan terancam punah, seperti Vatica lycocarpa dan Vatica havilandi yang mengalami penurunan populasi hingga 70%, dan orang-utan Kalimantan yang terancam kehilangan habitat akibat deforestasi. Serta ada juga pesut mahakam yang populasinya menurun di Teluk Balikpapan, Muara Jawa, dengan hanya 13 kali penampakan, dan lumba-lumba yang hanya dengan 2 kali penampakan selama survei terakhir. Hal yang dikatakan itu benar, kami tidak menutup mata soal itu. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat dan melibatkan komunitas lokal dalam melakukan reforestasi. Selain itu, pemerintah melakukan program penanaman pohon atau reboisasi dan melibatkan komunitas lokal. Jadi ada satu solusi lagi yang dimana itu pemerintah harus berinvestasi kepada energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. Oke, saya mau bertanya nih Friska, bagaimana dengan klaim bahwa IKN akan menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi? Oke, untuk masalah ini ya, tentu manfaat ekonominya itu juga harus seimbang dengan dampak lingkungannya. Deforestasi itu proyek yang besar justru akan menimbulkan kerugian ekonomi dalam jangka panjang akibat kerusakan ekosistem, apalagi 20.000 warga lokal. Untuk masalah ini ya, tentu manfaat ekonominya itu harus seimbang dengan dampak lingkungannya. Deforestasi untuk proyek skala besar justru menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang. Apalagi 20.000 warga lokal terancam kehilangan lahan mereka tanpa kompensasi yang adil dari pemerintah. Saya setuju transparansi dan partisipasi masyarakat itu penting. Tapi IKN sendiri punya target, yaitu mengurangi emisi karbon yang berlebihan dengan menutup tutupan hutan. Saya setuju transparansi dan partisipasi masyarakat penting. Selain itu, IKN juga punya target sendiri, yaitu mengurangi emisi karbon yang berlebihan
dengan menutup tutupan hutan. Selain itu, reforestasi sendiri menggunakan pohon endemik seperti meranti dan ulin yang sudah direncanakan jangka panjang dan untuk memulihkan ekologi. Oke, lalu pihak mana saja yang terlibat dalam kasus deforestasi ini dari pandangan kalian? Dari berita dan data yang saya dapat, perusahaan yang terlibat yaitu ada OIKN dan perusahaan swasta dan pertambangan. Kelas aku ya. Sebagai tambahan juga selain itu juga ada akademisi dan institusi pendidikan dan masyarakat setempat juga terlibat dalam proyek besar ini. Oke, baik. Karena mau bagaimanapun, pembangunan seperti itu tidak mungkin tidak akan menimbulkan dampak yang cukup besar. Ya, entah itu dalam segala bidang, namun perlu juga kita ketahui bahwa kita harus melihat upaya pemerintah untuk menangani dampak-dampak tersebut dengan mempertimbangkan manfaat yang ada di masa depan. Baik, terima kasih atas waktunya Aziz dan Friska untuk diskusi yang mendalam ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Kesimpulannya yaitu, pembangunan IKN belum memfokuskan ambisi ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Semuanya, mari kita dukung transparansi dan partisipasi aktif dalam melindungi hutan di Kalimantan. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.